Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danuyoto, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch yang pertama. Dalam hal ini saya mengampu pembelajaran fikih. Materi kali ini yang akan saya sampaikan yaitu tentang makanan dan minuman yang halal. Sementara saya menjadi mahasiswa di LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, saya punya handphone di sini. Ya, silakan kalian nanti mengikuti arah gerak handphone. Paham ya? Nah, kalau misal ini handphonenya condong kanan, ke kanan, ke kiri. Kalau ke atas, kalian berdiri. Paham ya? Ya, coba konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Lulusan TPQ, ya. Oke. Ikutin HP-nya saja. Ini ada yang kanan, ada yang kiri, ya berarti yang belum kiri. Ya. Oke, turun. Ya, udah konsentrasi belum? Baik, anak-anak sekalian, kita melanjutkan hari ini untuk kegiatan belajar kita, ya, yaitu tentang makanan dan minuman yang halal. Ya, tentu kalian tiap hari makan, tiap hari minum, betul? Apa yang kalian makan sudah terjamin halalnya? Insya Allah, ya, insya Allah sudah terjamin halalnya. Ya, karena apa, mayoritas di Indonesia adalah negara Muslim. Baik, saya mau tanya, menurut Mas Ilham Askia, ya, halal itu apa? Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat atau ajaran Islam. Oke, baik. Sebelum lebih jauh lagi, Ustadz pengen mengabsen kalian, ya, mana tahu ada yang tidak hadir, ya. Baik, Ustadz absen dulu. Abdul Syarudin sakit ya, pulang sakit. Ahmad Fatih ikut lomba. Fakihul Hakim. Baik. Sekarang ternyata banyak yang tidak hadir di dalam kelas, ya, dikarenakan sedang sakit, yang sedang mewakili kita untuk lomba di Gor Wisanggeni. Ya, mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan. Amin. Dan yang sedang lomba mudah-mudahan membawa hasil terbaik. Amin. Kenapa kita harus belajar tentang makanan minuman yang halal? Ya, pertama, supaya kita bisa menunjukkan sikap taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, ya. Kemudian yang kedua, supaya kita bisa mempunyai sikap hati-hati dan berperilaku hidup bersih dan sehat, ya. Kemudian tujuan selanjutnya adalah memahami ketentuan halal haramnya makanan dan minuman, kemudian membandingkan makanan halal dan makanan haram. Kemudian kita yang selanjutnya menganalisis penyebab halal dan haramnya makanan dan minuman. Nah, yang terakhir, mengkomunikasikan penyebab halal dan haramnya makanan dan minuman. Lihat gambar? Ya. Di gambar ada apanya itu? Sayur dan
Itu ada yang pertama ada berapa? Ya, buah dan sayuran. Terus apa? Terus jus. Kalau Ustadz nampilin di sini apa yang ada di benak kalian? Makanan-makanan yang biasa dimakan setiap hari, ya. Walaupun makan daging kambing tahun sekali, ya. Kita masuk ke pembahasan. Coba simak, ya. Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendidik manusia untuk taat dan patuh kepadanya. Kepatuhan dan ketaatan ini termasuk dalam memilih makanan dan minuman yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Ya, tentu dalam mengkonsumsi makanan dan minuman ada kriteria yang berdasarkan dalil. Ya, jadi kita mengkonsumsi sesuatu harus berdasarkan dalil. Ya, pengertian makanan yang halal. Makanan yang halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Makanan halal harus memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Kalau minuman yang halal apa Mas Ilham Jaya? Adalah minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi. Ya, baik. Ini adalah pengertian makanan dan minuman yang halal. Ya, perlu kita garis bawahi. Nah, seperti tadi yang dijelaskan oleh Mas Ilham Askia, ya, diperbolehkan oleh syariat Islam. Nah, syariat Islam itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ya, jadi para ulama mengkategorikan makanan halal haram berdasarkan Quran dan hadis. Ya, dalil mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ya, ini adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Ya, kalau di bungkus-bungkus yang kita makan tulisannya apa? Halal. Kenapa thayyibnya nggak ada? Ya, itu yang harusnya kita tanyakan. Kenapa halalnya saja, thayyibnya tidak ada? Karena thayyib ini adalah, ya, masuk kepada perilaku manusia. Ya. Halal apa haram? Coba jawabannya. Oke, jawabannya adalah haram. Karena hewan predator darat yang memiliki taring sifatnya haram untuk dikonsumsi. Gimana? Masih Taring? mudah ya? Ya. Tapi akan semakin sulit nih. Predator bertaring. Hewan Ya. kedua, Coba hewan yang kedua apa? bebek. Ini apa? Mana? Coba cek, ya. Yeay. Ya, benar ya, halal. Tidak ada dalil yang mengatakan bebek itu haram asalkan diolah dengan cara yang halal. Selain itu, bebek tidak mempunyai taring dan bukanlah binatang yang buas. Lanjut lagi. Nah, yang terakhir ini, Ikan hiu. nah, ikan hiu gimana nih? Ada giginya tajam-tajam. Kira-kira haram apa halal? Nah, hukumnya adalah halal, ya. Semua jenis ikan laut itu halal, kecuali yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Walaupun masih ada beberapa yang berpendapat kalau ikan hiu itu haram karena karnivora. Ini ya, garis bawahi. Nah, dari 18 hewan. Ya, karena apa nih? hiu itu adalah hewan laut, ya, semua hewan laut adalah halal, ya, kecuali yang membahayakan. Udah ngantuk? Nah, kita pemanasan dulu. Kalian bisa menggambar angka dengan jari? Bisa? Pakai jari gampang. Ya, sekarang semuanya berdiri. Ya, kita gambar
angka dengan kepala kitab. Ya. Oke. Yang paling mudah dulu. 1. Ya. Nah, sekarang yang agak susah itu. 5. Ya, sudah kayak ulet. Ya. Gimana? Kepalanya sudah tidak ngantuk lagi? Pusing. Yang ngantuk tapi pusing, Ustaz. Nah, dari tadi yang Ustaz sampaikan di layar, ya, coba cari dan kelompokkan makanan dan minuman yang halal yang kalian ketahui. Ya, di situ udah ada lembar makanan halal dan haramnya. Sudah selesai? Baik. Kalian sudah memilah-milah, ya, coba kita satu-satu, ya. Dari sini, mau megang lembar apa, Nak? Lembar minuman. Minuman yang halal 1. Berarti yang haram apa? Yang haram? Minuman beralkohol, ya. Antum apa? Ya, makanan. Yang masih minuman. Yang minuman siapa? Ya. Jus buah-buahan itu halal apa haram? Halal. Terus yang haram apa, Nak? Bir. Terus? Yang mengandung alkohol. Sekarang yang makanan, coba sini. Daging onta. Terus mie goreng ya, tiap hari. Terus aja tempe, apa lagi? Pakai Terong. Jadi sudah paham ya tentang halal dan haram ya. Coba kita tes ya sesuai dengan absennya. Ya. Absen 3 siapa? Ya. Absen 4 siapa? Ya, baik. Kita evaluasi kegiatan kita hari ini ya, untuk mengukur seberapa banyak yang telah diserap. Udah tahu cara mainnya ya? Sudah dibaca. Kalau sudah tahu cara mainnya, ayo tunjukkan gambarmu. Ya. Nah, jangan sampai salah balik. Nah. Yusuf sudah? Ada kurang 1 ini. Ya, oh iya, Faza. Ya, Faza. Ya, baik. Sudah ya, sudah 12 tanggapan. Ya, lanjut ya. Oh, ada 11 orang yang jawab. Yang salah siapa itu? Ya, tanyaan selanjutnya. Kedua, ayo. Nah. Nah. Ayo, sekalinya ada yang ketutup, nggak kebaca sih. Apa? Ya, coba. Ya. Baru 7, 8, 9. Yang belum. Baca. Amam. Baik. Sudah? 12 tanggapan. Oke, coba kita next. Jawabannya adalah siapa itu? Ya, siapa itu? Nah, coba nanti kita lihat ya. Ada 1 orang yang nanti langsung ditutup ya, barangkali ke-scan kan nanti jawabannya ini. Saya habis jawab langsung ditutup. Nah, 3 sudah?
Coba cek apa ya. Wah ya, 93% berhasilannya. Yang paling tinggi siapa? Dapat permen nanti. Nah ini yang benar sampai Ahmad Syaki ya. Itu salah satu. Salah satu. Ini ada novel. Tingkat keberhasilannya 93% ya. Berarti sudah lumayan menyerap ya. Nah, jadi ini ya kesimpulannya adalah dengan makanan yang minuman yang halal ya, itu ridho Allah akan datang ya. Jadi apa yang kita lakukan insya Allah meridhoi ya. Beda dengan kita memakan makanan yang haram ya, itu bahkan akan membahayakan diri sendiri, doanya susah terkabul ya. Kemudian membawa kebaikan juga dunia dan akhirat. Di dunia selamat, di akhirat pun selamat ya. Nah, terus bagaimana cara kita untuk setelah mengetahui pelajaran ini ya, kedepannya ketika kita memakan makanan dan meminum minuman yang ada di sekitar kita, kita harus bisa menyeleksi ya, jangan sampai minuman yang haram itu masuk ke dalam tubuh kita ya, karena tadi akibatnya hidup tidak diridhoi ya, doanya susah terkabul, akhlaknya jadi akhlak madmumah yang jelek ya, dan lain sebagainya, yang membawa kita tidak selamat di dunia dan tidak selamat di akhirat. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada ya, kita tepuk tangan untuk hari ini ya, supaya ilmunya masuk dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya cukupkan pertemuan pada hari ini. Bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan hari ini kita bahagia ya, dan senang ya. Apabila ada kata-kata yang menyinggung ya dalam hati kalian, Ustadz mohon maaf ya. Syukron kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.